Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan di dunia keuangan dan bisnis. Risiko likuiditas dapat muncul dalam berbagai bentuk dan situasi. Salah satunya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk mengakses cukup dana tunai ketika diperlukan, yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti penurunan tiba-tiba dalam penjualan, ketergantungan pada pendanaan jangka pendek, atau perubahan ekonomi yang tidak terduga. Istilah likuiditas mengacu kepada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang-utang jangka pendek dengan menggunakan harta lancar seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Penyebab risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk yang pertama, ketergantungan pada sumber dana jangka pendek. Jika perusahaan bergantung pada pendanaan jangka pendek untuk membiayai operasinya, mereka dapat menghadapi risiko likuiditas jika sumber dana tersebut tiba-tiba tidak tersedia atau bunga yang harus dibayar meningkat secara signifikan. 2. Pengelolaan kas yang buruk. Jika perusahaan tidak memiliki manajemen kas yang efektif dan tidak dapat memprediksi dengan baik arus kas masuk dan keluar, mereka dapat menghadapi risiko likuiditas. 3. Perubahan dalam kondisi pasar. Perubahan ekonomi atau pasar yang tak terduga, seperti krisis finansial, dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengakses dana dengan mudah dan dapat meningkatkan risiko likuiditas. Yang keempat, kewajiban jangka pendek yang tinggi. Jika perusahaan memiliki kewajiban jangka pendek yang signifikan yang harus segera dipenuhi, risiko likuiditas dapat meningkat karena perusahaan harus memastikan mereka memiliki cukup uang tunai atau aset yang dapat dijual untuk membayar kewajiban tersebut. Cara mengatasi risiko likuiditas. Untuk mengelola risiko likuiditas, perusahaan biasanya mengadopsi strategi yang melibatkan perencanaan kas yang baik, diversifikasi sumber pendanaan, dan penggunaan instrumen keuangan seperti garansi bank atau fasilitas kredit yang dapat digunakan dalam situasi darurat. Beberapa contoh strategi dan taktik yang dapat dilakukan mencakup: yang pertama, perencanaan kas yang baik; yang kedua, diversifikasi sumber pendanaan; yang ketiga, manajemen aset; yang keempat, manajemen stok barang; yang kelima, pengendalian utang; yang keenam, monitoring dan pelaporan rutin; yang ketujuh, berkonsultasi dengan konsultan keuangan.